Siapakah sesama orang yang jatuh ke tangan penyamun, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya? Pergilah dan lakukanlah demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi, saudari-saudaraku yang kasih. Hari ini kita sudah memasuki hari Senin biasa pekan ke-27. Mari dengan rendah hati kita mohon rahmat Tuhan. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita janjikan dengan doa kita. Untuk seorang ibu yang sedang sakit, mohon disembuhkan agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Marilah berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, kepada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita hidup yang kekal. Ayolah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kebaikan-Mu selalu menghidupi dan menyemangati kami. Janganlah kiranya kami sampai berhutang kepada sesama selain cinta dan belas kasih yang tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Saudara-saudari, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar di tengah jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Dia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ini Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesama manusia? Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Pergilah dan lakukanlah demikian. Itu kalimat terakhir dalam bacaan Injil hari ini. Ketika perbincangan Yesus dengan ahli Taurat yang hanya tahu secara akal budi. Mungkin dia hafal hukum Taurat. Ia bisa menjawab pertanyaan, mana hukum yang tertulis dalam kitab suci. Dia menjawab dengan tegas, luar biasa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan yang kedua, cinta sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dihafal, dan memang itu hukum yang benar tertulis. Namun seringkali tidak dilakukan. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang mereka. Dia tahu dia bukan orang yang memiliki agama yang baik, dikatakan orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, dibandingkan para imam ataupun para Lewi yang tekun beribadah. Namun ketika ada seseorang di seberang jalan jatuh, dirampok oleh penyamun, dan tidak hanya diambil atau dirampok, juga dipukuli sehingga setengah mati dia tergeletak di pinggir jalan.
Tapi imam dan orang Lewi itu hanya melihat dari jauh, tidak mau peduli pada mereka yang terkena musibah. Maka orang Samaria melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang yang punya kebiasaan berdoa, punya rutinitas yang baik, dikagumi, disegani. Namun ketika menghadapi sesuatu situasi harus membantu orang yang tersingkir, orang yang lemah, orang yang sungguh menderita, mereka semua tutup matanya, meninggalkan. Yang menarik orang Samaria itu bukan saja selesai membawa ke penginapan, tapi dia juga berpesan kepada pemilik penginapan itu, apabila engkau membelanjakan lebih dari ini, dia kasih 2 dinar, aku akan datang kembali dan mengembalikan, mengganti uang yang dipakai untuk merawat orang yang sakit, orang yang menderita itu. Lalu Yesus bertanya, dari ketiga orang itu mana yang menjadi sesama manusia? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihnya tepat orang Samaria, orang yang biasanya dikatakan kafir, tidak punya agama, tapi hatinya terbuka melihat kesulitan orang lain. Yesus mengatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Mari kita bisa berbuat sebanyak-banyaknya pada mereka semua, juga makhluk hidup yang di sekitar kita. Mari kita tidak hanya nyaman, damai, enak dirian, tapi mau berbagi, mau memberi sesuatu pun harus banyak mengalami cobaan, tantangan, hambatan, mungkin juga celaan ataupun hinaan di sekitar kita. Kalau kita membantu seseorang yang sungguh-sungguh membutuhkan kesulitan kita, biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima roti kami siapkan ini. Hasil bumi dan dari dosa manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, bagaimana dalam mencampur air dan anggur. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Pohon anggur dan dari sini kami menjadi Bapa, cucilah aku bersuara. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan serta Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, jadikanlah kiranya roti anggur ini lambang perjanjian-Mu, sebab disitulah Engkau memperlihatkan kerahiman-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dikasih. Dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta.
Bila juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun terus bagi. Dia meletakkan tangannya di kayu salib agar belenggu mau dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati dan datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sembahlah Kau ya Bapa, segala kudus. Mohon segala persembahan mencurah roh berberikan di tubuh dan darah putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika yang diserahkan menang sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menampakkan dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus, kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan. Ingatlah pula saudara kami beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua, kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk memuji dan mendengarkan Dikau yang pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk nyawa kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dan bila kami damai-Mu, kasihlah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Lewatlah seorang Samaria di situ. Ketika melihat orang itu, iba hatinya. Ia mendekat dan membalut lukanya dan menuangkan minyak dan anggur. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Dia yang dekat sekali dengan siapa saja yang menderita dan tertindas. Inilah Yesus saudara kami. Perkenankanlah kami mengikuti jejaknya, agar dapat membangun dunia ini menjadi tempat tinggal kami bersama yang menenteramkan hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari, saudara terkasih, pernikahan istri sudah selesai. Syukur. Dan kita pergi, kita diurus. Amin.